udah bersih nih kameranya. Jadi sebelum ke materinya, kita tuh harusnya tahu dulu nggak sih teman-teman apa sih itu Kemensos? Jadi Kemensos atau Kementerian Sosial adalah suatu lembaga di Indonesia yang ngurusin soal kesejahteraannya masyarakatnya nih. Nah, kalian tahu nggak sih fokus utama dari Kemensos itu apa? Fokus utama dari Kemensos adalah membantu kelompok rentan seperti keluarga miskin, disabilitas, lansia, dan juga anak-anak. Tapi kayak kurang nggak sih materinya? Akan dilengkapi sama temen aku nih. Nah, selanjutnya, Kemensos menjalankan program bantuan sosial, misalnya program Keluarga Harapan dan bantuan pangan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, teman-teman, Kemensos juga punya layanan rehabilitasi di balai sosial buat yang membutuhkan. Nah, kalau ada bencana, Kemensos turun langsung buat ngasih bantuan dan kebutuhan dasar. Nah, terus tujuannya adalah memastikan masyarakat yang rentan supaya hidup lebih layak dan juga perlahan jadi mandiri. Yuk, langsung kita ke materinya. It was at this moment that he knew. He fucked up. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas materi analisis SWOT dan matriks SWOT. Yang pertama yaitu ada strength, kekuatan. Nah, pertama kita lihat dulu nih apa sih kekuatan dari program Bansos. Yang pertama yaitu adalah anggarannya besar. Bahkan masuk ke 5 besar dalam APBN. Artinya negara itu memang memberikan perhatian serius nih untuk pengatasan kemiskinan. Lalu kita punya DTKS, yaitu basis data nasional yang jadi acuan untuk penyaluran bantuan. Ini penting supaya program ini tuh lebih terarah. Terus kekuatan lainnya itu adalah jaringan pekerja sosial dan pendampingan yang terbesar sampai ke daerah. Mereka ini di ujung tombak di lapangan. Terus juga terakhir itu ada layanan digital seperti IKSNG dan aplikasi cek bansos yang bikin masyarakat itu lebih mudah mengecek hak bantuannya. Kedua, kita masuk ke weakness atau kelemahan. Tentu saja masih ada beberapa kelemahan dari program ini. Misalnya, validitas data DTKS-nya itu masih sering jadi sorotan karena masih ditemukan dana ganda atau salah sasaran. Belum lagi kasus korupsi yang sempat mencoreng nama baik dari program ini. Terus juga distribusi bantuan ke wilayah 3T juga masih sering terhambat, dan juga jumlah pekerja sosial kita itu masih nggak sebanding dengan jumlah penerima manfaat yang sangat banyak, yaitu ada opportunity atau peluang. Untuk peluangnya, Indonesia itu sebenarnya punya modal yang sangat kuat. Kita tuh sedang menghadapi bonus demografi. Terus artinya itu banyak penduduk usia produktif yang bisa diperdayakan. Dukungan politik juga kuat, anggarannya itu besar, jadi peluangnya itu membuat pengembangan program ini masih bisa terbuka sangat lebar. Terus juga ditambah lagi ada teknologi big data dan integrasi dengan NIK yang bisa bikin penyaluran bantuan itu jauh lebih akurat. Selanjutnya itu ada strategi dari strength dan opportunity. Nah, dari kekuatan dan peluang tadi tuh, apa sih strategi yang bisa dilakukan? Jadi yang pertama, kita tuh bisa mengoptimalkan anggaran besar dan dukungan politik untuk memperluas jangkauan program bansos yang berbasis DTKS supaya lebih inklusif dan mampu mengikuti perubahan sosial. Terus juga kedua itu memanfaatkan jaringan pekerja sosial untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat, terutama usia yang produktif. Terus supaya bonus demografi ini bisa jadi keuntungan yang nyata. Terus juga ketiga adalah mengintegrasikan layanan digital Kemensos dengan big data dan NIK agar distribusi bantuannya ini lebih tepat sasaran. Terus juga lebih bisa membangun kolaborasi lintas sektor dengan LSM, swasta, dan filantropi untuk mendukung penyaluran bantuan sekaligus memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Selanjutnya adalah strategi WO atau Weakness and Opportunity. Strategi ini bertujuan untuk memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan. Strategi WO ini berupaya mengatasi kelemahan data DTKS dan keterbatasan pekerja sosial dengan memanfaatkan peluang dan dukungan dari LSM dan juga filantropi. Kita akan fokus memperbaiki validitas DTKS melalui dukungan politik dan menggandeng pihak luar seperti LSM untuk mendistribusikan bansos demi menjamin akuntabilitas dan juga perluas jangkauan penyaluran. Selanjutnya adalah ancaman. Kita harus mewaspadai ancaman dari luar. Ancaman terbesar yang kita hadapi adalah politisasi
politisasi bansos menjelang pemilu yang berpotensi menyimpang dari tujuan sosial utama dan menyebabkan bantuan menjadi tidak tepat sasaran karena tekanan kepentingan tertentu. Selain masalah politisasi, kita juga menghadapi resiko kebocoran data penerima yang sangat tinggi jika sistem keamanan tidak dikelola dengan baik. Seluruh ancaman ini menuntut kita untuk memiliki tata kelola yang kuat dan juga perlindungan data yang maksimal. Strategi ST atau Strength dan Threat. Strategi ini bertujuan untuk menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Strategi ini melindungi program dari ancaman politisasi dan kebocoran data dengan memanfaatkan kekuatan. Kemensos akan menggunakan DTKS untuk memastikan penyaluran bansos berjalan secara maksimal dan akuntabel. Selain itu, kita wajib memperkuat sistem keamanan digital melalui kolaborasi dengan lembaga keamanan cyber nasional untuk melindungi seluruh data penerima bansos. Yang terakhir adalah weakness dan threat. Strategi ini adalah strategi bertahan kita untuk meminimalkan risiko gabungan dari kelemahan dan juga ancaman politisasi atau bencana. Kita akan melaksanakan audit dan pembaruan berkala terhadap BTKS untuk mencegah penerima ganda atau yang tidak layak. Selain itu, kita wajib membentuk satuan tugas keamanan data multi sektor untuk melindungi informasi penerima dan juga meningkatkan kapasitas tanggap bencana agar bantuan tetap menjangkau masyarakat saat terjadi krisis. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan hasil analisis IFAS dan EFAS untuk Kementerian Sosial sebagai gambaran, kondisi internal dan eksternal dalam penyelenggaraan program bantuan sosial. Pada tabel IFAS, kita bisa melihat kondisi internal Kementerian Sosial. Dari sisi kekuatan, total skornya mencapai 1,30, yang dimana kekuatan utama meliputi besarnya anggaran bansos, penggunaan DTKS sebagai rujukan nasional, adanya jaringan pekerja sosial di daerah, serta digitalisasi layanan seperti SIKSNG dan Cek Bansos. Ini menunjukkan bahwa Kemensos memiliki modal internal yang cukup kuat untuk menjalankan programnya. Namun, kelemahan juga cukup dominan, yang dimana dengan total skor 1,20, beberapa isu yang masih muncul adalah validitas dan akurasi DTKS, kasus korupsi bansos, hambatan distribusi di wilayah 3T, serta terbatasnya jumlah pekerja sosial. Karena itu, meskipun kuat, Kemensos tetap perlu memperbaiki aspek data dan tata kelola. Sementara itu, pada tabel EFAS menggambarkan faktor eksternal peluang mendapatkan total skor 1,30, terutama dari bonus demografi, dukungan politik dan anggaran besar, pemanfaatan teknologi big data dan NIK, serta peluang kolaborasi dengan NGO dan sektor swasta. Di sisi lain, ancaman memiliki skor 1,35, yang dimana politisasi bansos menjelang pemilu, yaitu risiko siber dan kebocoran data, ketergantungan anggaran pada APBN, dan meningkatnya potensi bencana akibat perubahan iklim. Jadi, secara keseluruhan, IFAS dan EFAS menunjukkan bahwa Kemensos memiliki kekuatan dan peluang yang besar, di mana tetap harus mewaspadai berbagai kelemahan internal dan ancaman eksternal agar program bansos dapat berjalan lebih efektif dan aman. Pada diagram SWOT ini, posisi Kementerian Sosial ditentukan dengan menghitung selisih antara kekuatan dan kelemahan pada sumbu X, serta selisih antara peluang dan ancaman pada sumbu Y. Posisi Kemensos dalam diagram SWOT ini berada di kuadran 2, yaitu kuadran diversifikasi atau turn around. Nilai sumbu X sebesar positif 0,10 menunjukkan bahwa kekuatan internal masih lebih besar dibandingkan dengan kelemahan. Namun, nilai sumbu Y-nya negatif 0,05 menunjukkan bahwa ancaman eksternal sedikit lebih dominan daripada peluang. Artinya, Kemensos ini memiliki modal internal yang kuat, tetapi menghadapi tekanan eksternal seperti resiko politisasi, kebocoran data, ketergantungan APBN, dan meningkatnya kebutuhan bantuan sosial. Karena itu, strategi yang tepat adalah memanfaatkan kekuatan internal untuk menghadapi ancaman, misalnya dengan meningkatkan transparansi, memperbaiki data DTKS, dan mengoptimalkan teknologi serta kolaborasi lintas sektor. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil analisis GSPM yang telah kelompok kami susun untuk menentukan strategi terbaik untuk kami rekomendasikan. Nah, pertama kita mulai dari pemilihan
faktor internal dan eksternal yang dimulai dari kekuatan, kelemahan, lalu juga ada peluang dan juga ancaman. Nah, dari kekuatan, kelemahan, dan peluang maupun ancaman ini, setiap faktor kita kemudian diberikan bobot sesuai tingkat kepentingannya. Setelah itu, masing-masing strategi alternatif kita berikan skor daya tarik atau attractiveness score, yaitu seberapa baik strategi tersebut mampu merespon setiap faktor. Semakin tinggi skornya, maka akan semakin menarik strategi tersebut untuk diterapkan. Setelah seluruh skor dikalikan dengan bobot, kita mendapatkan nilai TAS, yaitu nilai total. Nah, nilai total ini kita lihat menunjukkan seberapa kuat masing-masing strategi jika dibandingkan satu sama lainnya. Lalu, dari perhitungan yang sudah dilakukan, kita bandingkan seluruh nilai TAS. Strategi dengan nilai TAS yang paling tinggi menjadi strategi yang paling direkomendasikan. Kita lihat dari 3 strategi yang telah kami buat, menunjukkan nilai TAS yang tertinggi yaitu strategi pertama. Jadi, berdasarkan hasil QSPM strategi dengan nilai total tertinggi yaitu 6,65 menjadi pilihan terakhir dan inilah strategi yang kami rekomendasikan untuk diterapkan. Halo semuanya, di video ini aku akan menjelaskan tentang balance score pada Kementerian Sosial Republik Indonesia. Balance score adalah alat untuk mengukur kinerja organisasi dari 4 perspektif utama: keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. Lewat balance score, kita bisa melihat apakah program dan layanan Kemensos sudah berjalan efektif, efisien, dan juga tepat sasaran. Pertama, kita masuk ke perspektif keuangan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, pengelolaan anggaran, khususnya untuk program bantuan sosial dan layanan kesejahteraan. Indikator yang digunakan itu 3. Yang pertama, persentase realisasi anggaran bantuan sosial, kedua, deviasi anggaran, ketiga, efisiensi biaya distribusi bansos, kemudian ada targetnya juga terdapat 3, yang pertama itu realisasi anggaran minimal 95%, kemudian deviasi anggaran kurang dari 5%, kemudian yang terakhir biaya distribusi per penerima turun menjadi 10% per tahun. Terus juga inisiatifnya itu ada 3, yang pertama itu perencanaan anggaran berbasis DTKS, kemudian yang kedua audit internal dan eksternal dilakukan secara rutin, kemudian yang terakhir kerjasama logistik strategis. Nah, kemudian yang kedua itu ada perspektif pelanggan. Fokusnya itu apa sih? Fokusnya adalah meningkatkan kualitas layanan sosial, memastikan penerima manfaat tepat sasaran, dan juga mempercepat penanganan pengaduan. Nah, indikatornya itu ada 4. Yang pertama, indeks kepuasan penerima manfaat. Yang kedua itu tingkat ketepatan sasaran. Yang ketiga, kecepatan penyelesaian pengaduan. Dan yang terakhir, akurasi DTKS. Nah, targetnya itu ada 3. Yang pertama, kepuasan minimal 85/100. Terus juga yang kedua ada ketepatan sasaran minimal 90%. Dan yang terakhir, 90% pengaduan selesai dalam waktu 3 hari. Terus inisiatifnya itu ada 3. Yang pertama, modernisasi layanan pengaduan. Kemudian yang kedua ada pemutakhiran DTKS. Dan yang terakhir itu ada penguatan pendampingan sosial. Nah, yang ketiga ini ada perspektif proses internal. Tujuannya itu apa sih? Tujuannya pastinya untuk meningkatkan efektivitas dan kecepatan proses internal Kemensos. Indikatornya itu ada 4. Yang pertama itu waktu verifikasi, kemudian yang kedua itu ada kepatuhan SOP, yang ketiga itu ada ketepatan distribusi, dan yang terakhir itu jumlah inovasi layanan. Nah, untuk target sendiri terdapat 3. Yang pertama itu waktu verifikasi dipangkas menjadi 30%, kemudian yang kedua itu kepatuhan terhadap SOP itu 90%, dan yang terakhir itu distribusi tepat waktu 95%. Nah, inisiatifnya itu ada 4 teman-teman. Jadi yang pertama itu ada digitalisasi verifikasi, kemudian yang kedua
kedua itu ada penyederhanaan SOP, dan yang ketiga itu penguatan logistik 3T, dan yang terakhir program inovasi layanan. Kemudian ada perspektif yang terakhir, yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, ini tuh menekankan apa sih? Jadi pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan menekankan peningkatan kualitas pegawai, integritas, dan juga penggunaan teknologi. Nah, indikatornya itu ada 4. Yang pertama, jam pelatihan. Kemudian yang kedua itu ada pegawai tersertifikasi. Kemudian yang ketiga itu penggunaan sistem digital. Dan yang terakhir itu indeks integritas. Nah, targetnya itu apa aja sih? Jadi terdapat 4 target. Yang pertama itu 20 jam pelatihan per tahun. Kemudian yang kedua itu ada 40% pegawai tersertifikasi. Kemudian yang ketiga 80 unit digunakan sistem digital. Dan yang terakhir itu integritas meningkat secara 10%. Nah, inisiatifnya itu apa aja sih kira-kira? Jadi yang pertama itu ada pelatihan berkelanjutan, kemudian yang kedua itu ada sertifikasi profesi sosial, kemudian yang ketiga itu ada modernisasi teknologi, dan yang terakhir itu ada program integritas pegawai. Dengan balance course, Kemensos bisa memastikan program anggaran, proses, dan peningkatan SDM berjalan terukur dan tepat sasaran. 4 perspektif ini harus saling melengkapi dalam meningkatkan kualitas layanan sosial. Terima kasih. Feel my heart